Opini. Jurnalis bertanya, Nixon dan Hillary menjawab. Oleh Bersihar Lubis. Inilah wawancara terhebat di dunia jurnalistik. Kala itu, 1977, David Frost dari BBC London mewawancarai mantan Presiden Nixon yang lengser dari kursi presiden pada 1974 gara-gara geger skandal Watergate. Saya cuplik kisah ini, karena saya merindukan relasi narasumber dan wartawan di negeri ini. Kiranya semakin mencerdaskan publik, tak ada yang protektif, ofensif, atau terluka. Jurnalis enjoy, narasumber pun senang. Jawaban Nixon sungguh tak terduga. Padahal sebelumnya dia selalu bersikap defensif terhadap skandal itu. Saya membiarkan teman-teman saya bersedih, negara saya, rakyat saya, semua bersedih. Dan saya harus membawa beban tersebut seumur hidup saya, ujar Nixon dengan tegar. Skandal Watergate telah menyebabkan betapa kelompok pendukung Nixon dari Partai Republik menyadap markas Partai Demokrat semasa kampanye. Juga menyebarkan fitnah terhadap calon presiden pesaing. Senat Amerika Serikat kemudian menerbitkan impeachment hingga Nixon lengser pada tanggal 8 Agustus tahun 1974. Frost bukan pewawancara yang galak. Dia jarang mengajukan pertanyaan yang memojokkan. Tapi selalu santun. Namun begitu rupa dia menggiring narasumber untuk merespons pertanyaan yang mungkin tidak bersedia mereka jawab dengan jujur. Frost piawai menyembunyikan amunisi pertanyaannya. Setahap demi setahap dia melancarkan pertanyaan dan membuat narasumber tanpa terasa telah menjawab dengan jujur. Apa yang selama ini disembunyikan, atau ditolak, tersingkap apa adanya. Mantan pemimpin Partai Demokrat Liberal Inggris, Menzies Campbell, menyebut Frost memiliki ketelitian dan kesopanan yang menyembunyikan pikirannya dalam mengulik informasi dan jawaban para narasumber. Direktur Umum BBC Tony Hall mengatakan, Frost bisa membuat narasumber melakukan sesuatu tanpa sadar. Sampai itu sudah terlambat untuk dihentikan, kata Hall. Menurut Hall, Frost telah membawakan satir hingga komedi dalam sebuah wawancara politik yang hebat. Selama 50 tahun dia telah membawakan pada kita sejarah dunia yang kita tinggali hari ini, imbuh dia. Selain wawancara politik, Frost juga pernah mewawancarai para selebritis dunia, termasuk Orson Welles, Tennessee Williams, Noel Coward, Elton John, Woody Allen, Muhammad Ali, The Beatles, Clint Eastwood, Anthony Hopkins, John Gielgud, Norman Mailer, dan Warren Beatty. Mantan Perdana Menteri Inggris David Cameron memuji Frost sebagai orang yang luar biasa, dengan pesona, kecerdasan, bakat, dan kehangatan dalam ukuran yang sama. Menurut Cameron, Frost telah memberikan dampak besar di televisi dan politik. Frost dapat menjadi teman baik tetapi juga pewawancara yang mendebarkan, termasuk untuk Cameron. Terlahir dengan nama David Paradine Frost di Kent, Inggris Tenggara pada tanggal 7 April tahun 1939. Lulus dari Cambridge University, dia bergabung ke BBC dan memberikan terobosan besar melalui program That Was the Week That Was pada tahun 1962 sampai tahun 1963. Pada 1983 dia menikah dengan Lady Charina Fitzalan-Howard, putri kedua dari Duke of Norfolk yang merupakan salah satu bangsawan terkemuka Inggris. Pada 1993, Frost mendapatkan gelar kebangsawanan, Sir, untuk prestasi luar biasa di bidang penyiaran. Sebanyak 17 buku sudah ditulis Frost.
Dia juga telah beralih menjadi pengusaha, termasuk membuat beberapa film dan membangun 2 televisi jaringan di Inggris, London Weekend Television dan TVAM. Pada 2006 dia bergabung ke Al Jazeera. David Frost 74 meninggal di atas kapal pesiar Queen Elizabeth, Minggu, tanggal 1 September tahun 2013. Sir David Frost meninggal karena serangan jantung di kapal Queen Elizabeth ketika sedang memberikan pidato. Saya kira narasumber pun harus bijak dalam menjawab pertanyaan. Itulah yang dilakukan oleh Hillary Clinton ketika membela suaminya dari isu perselingkuhan dengan seorang penyanyi bernama Jennifer Flowers. Saya duduk di sini karena saya mencintai suami saya dan saya menghormati apa yang telah kami lalui bersama. Dan Anda tahu, jika itu tidak cukup bagi masyarakat, maka jangan pilih dia. Luar biasa. Kearifan Hillary berhasil meraih simpati publik. Bahkan menyelamatkan karir politik Bill Clinton sehingga urung dimakzulkan Senat pada 1998 silam. Saya kira, wartawan pun tak perlu berlagak pintar dan hebat, meski bukan berarti bodoh. Cara berlagak itu dapat membuat narasumber protektif, tak menjawab, atau malah balik menyerang. Ada lagi, jangan pernah jatuh cinta pula pada narasumber. Daya kritis bisa lenyap dan berita pun bagaikan corong narasumber. Tapi kebencian pun, apalagi buruk sangka, juga menjerumuskan wartawan pada agitasi tanpa fakta yang menyesatkan publik. Mari kita coba. Penulis adalah jurnalis, berdomisili di Medan.